Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama Mikdad Najmuddin dengan NIM 2018-421 dan yang kedua Firla Putri Nur Fatihah dengan NIM 2018-11-423 dan yang terakhir ada Alifiana Noviani dengan NIM 2018-11-433. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan tentang evaluasi program pelatihan. Pengertian dan tujuan evaluasi program pelatihan. Pengertian evaluasi pelatihan adalah sebagai serangkaian proses yang sistematis untuk mengetahui apakah pelatihan yang telah dilakukan berjalan dengan efektif dan efisien, serta mencapai sasaran-sasaran yang ditetapkan. Tujuan umum diarahkan kepada program keseluruhan, sedangkan tujuan khusus difokuskan pada masing-masing komponen. Implementasi program harus senantiasa dievaluasi untuk melihat sejauh mana program tersebut telah berhasil mencapai maksud pelaksanaan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Tanpa adanya evaluasi, program-program yang berjalan tidak akan dapat dilihat efektifannya. Fungsi evaluasi program pelatihan. Yang pertama ada fungsi formatif, yaitu evaluasi dipakai untuk perbaikan dan pengembangan kegiatan yang sedang berjalan, yaitu berupa program, orang, produk, dan sebagainya. Dan yang kedua ada fungsi sumatif, yaitu evaluasi dipakai untuk pertanggungjawaban keterangan, seleksi, atau lanjutan. Jadi evaluasi hendaknya membantu pengembangan, implementasi, kebutuhan suatu program, perbaikan program, penangguhjawaban, seleksi, motivasi, menambah pengetahuan dan dukungan dari mereka yang terlibat. Untuk fungsi yang terakhir ada fungsi diagnostik, yaitu untuk mendiagnostik sebuah program. Selanjutnya ada langkah-langkah evaluasi program pelatihan, di mana ada 4 langkah, yaitu yang pertama menyusun desain evaluasi, dan yang kedua mengembangkan instrumen pengumpulan data, selanjutnya yaitu mengumpulkan data, analisis, dan judgement, dan yang terakhir ada menyusun laporan hasil evaluasi. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh Alifiana Noviani. Model-model evaluasi program pelatihan. Yang pertama ada evaluasi model CIPP. Konsep evaluasi model CIPP, konteks, input, proses, and product, pertama kali ditawarkan oleh staf LIBIM pada tahun 1965 sebagai hasil usahanya mengevaluasi ESEA, the Elementary and Secondary Education. Konsep tersebut ditawarkan oleh staf LIBIM dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan, tapi memperbaiki. Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, manajemen, perusahaan, dan sebagainya, serta dalam berbagai jenjang baik itu proyek, program maupun institusi. Dalam bidang pendidikan, staf LIBIM menggolongkan sistem pendidikan atas 4 dimensi, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Sehingga model evaluasi yang ditawarkan diberi nama CIPP, model yang merupakan singkatan keempat dimensi tersebut. Yang kedua ada evaluasi model Brinkerhoff. Yang pertama, Robert Brinkerhoff dalam Zainal Arifin 2009 mengemukakan 3 golongan evaluasi yang disusun berdasarkan penggabungan elemen-elemen yang sama dalam komposisi dan versi sebagai berikut. Fixed versus emergent evaluation design. Desain evaluasi yang telah tetap fix ditentukan dan direncanakan secara sistematik sebelum implementasi dikerjakan. Yang kedua ada formative versus summative evaluation. Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh informasi yang dapat membantu memperbaiki program. Yang ketiga ada experimental and quasi-experimental design versus neural or unobtrusive.
Beberapa evaluasi memakai metodologi penelitian klasik. Dalam hal seperti ini, subjek penelitian diacak, perlakuan diberikan, dan di pengukuran dampak dilakukan. Evaluasi model Alkin. Marvin Alkin dalam Zainal Arifin 2009 menjelaskan evaluasi adalah suatu proses untuk meyakinkan keputusan, mengumpulkan informasi, memilih informasi yang tepat, dan menganalisis informasi sehingga dapat disusun laporan bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif. Alkin mengemukakan ada 5 jenis evaluasi, yaitu pertama ada sistem assessment, yang kedua ada program planning, yang ketiga ada program implementation, yang keempat ada program improvement, yang terakhir ada program certification. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Mikdad Najmuddin. Selanjutnya adalah evaluasi model STEC. STEC dalam Warida Yusuf Dibnabis tahun 2000 menekankan adanya 2 dasar kegiatan dalam evaluasi, yaitu description dan judgment, dan membedakan adanya 3 tahap dalam program latihan, yaitu antecedents atau konteks, transaction atau proses, dan outcome. STEC mengatakan apabila kita menilai suatu program pelatihan, kita melakukan perbandingan yang relatif antara program dengan program yang lain, atau perbandingan yang absolut, yaitu membandingkan suatu program dengan standar tertentu. Penekanan yang umum atau hal yang penting dalam model ini adalah bahwa evaluator yang membuat penilaian tentang program yang dievaluasi. STEC mengatakan bahwa description di satu pihak berbeda dengan judgment di lain pihak. Dalam model ini, antecedent atau masukan, transaction atau proses, dan outcomes atau hasil data dibandingkan tidak hanya untuk menentukan apakah ada perbedaan antara tujuan dengan keadaan yang sebenarnya, tapi juga dibandingkan dengan standar yang absolut untuk menilai manfaat program. Selanjutnya yaitu model evaluasi Kirkpatrick. Menurut Kirkpatrick dalam www.businessworld.com atau Kirkpatrick Learning Evaluation Model, dan evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan mencakup 4 level evaluasi, yaitu level 1 reaction, level 2 learning, level 3 behavior, level 4 result. Evaluation reaction yaitu mengevaluasi terhadap reaksi peserta training, berarti mengukur kepuasan peserta atau customer satisfaction. Yang kedua, evaluating learning. Menurut Patrick, learning can be defined as the extent to which participants change attitude, improving knowledge, and or increase skill as a result of attending the program. Yang ketiga, evaluating behavior. Evaluasi pada level ketiga atau evaluasi tingkah laku ini berbeda dengan evaluasi terhadap sikap pada level kedua. Yang keempat, evaluation result. Evaluasi hasil dalam level keempat ini difokuskan pada hasil akhir atau final result yang terjadi karena peserta telah mengikuti suatu program. Selanjutnya, evaluator program pelatihan. Yang pertama, alternatif penentuan evaluator. Yang kedua, pertimbangan dalam penentuan evaluator. Yang ketiga, kompetensi evaluator. Berikutnya, kesimpulan. Pelatihan merupakan salah satu kunci untuk membawa seseorang atau suatu organisasi menjadi lebih baik dan efektif dalam mencapai tujuannya. Evaluasi yang dilakukan pada setiap program adalah evaluasi terhadap aspek-aspek yang menentukan respon selama pelatihan berlangsung. Evaluasi peserta merupakan suatu cara untuk mengetahui peningkatan pengetahuan keterampilan melalui bertes dan post-test. Bagi peserta training, evaluasi training dapat memberikan feedback
berupa seberapa signifikannya tren tersebut mempunyai impact bagi pekerjaannya, perubahan bagi dirinya, kecocokan program dan manfaat lainnya. Evaluasi instruktur pelatihan adalah untuk memberikan feedback tentang apakah peserta puas dengan isi program training, kedalaman materi training, caranya mengajar, caranya mendelivery ilmunya, dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Terima kasih dari kelompok 6. Mohon maaf apabila kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.